Oke, selamat sore semua di sana. Mungkin saya masih belum familiar dengan Hangout ya. Saya aktifkan dulu. Oke, kali ini kita mulai untuk introduction ya. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana Node.js itu sendiri dari segi bahasanya, kemudian environment-nya untuk developer-nya. Jadi di sini saya akan gunakan dua platform ya, Windows sama Linux itu sendiri. Nah, di dalam session ini, di sini kita bagi beberapa session, yaitu introduction-nya, kemudian bahasanya itu sendiri, kemudian kita lihat coba implementasi di web aplikasi dan database, kemudian kita coba juga di bagian hardware. Karena ini sessionnya santai, jadi rekan-rekan bisa sembari minum apa atau makan apa, ngemil ya, jadi relax aja. Saya juga masih belum familiar dengan Hangout ini ya, jadi saya juga mencoba bagaimana YouTube ini untuk online-nya. Oke, untuk yang pertama mengenai Node.js. Mungkin rekan-rekan sudah mengenal Node.js itu sendiri, bagaimana Node.js ini digunakan untuk beberapa aplikasi, baik itu untuk yang model desktop, dalam artian konsol dan sebagainya, atau sekedar untuk membuat website, atau sekedar untuk scripting, untuk hardware, atau sekedar untuk text processing dan sebagainya. Konsepnya sendiri memang cukup sederhana, jadi kalau kita lihat sejarahnya dia, si Node.js itu sendiri berkembang dari mulai project VX atau V8 ya. Jadi V8 ini adalah project open source yang dibangun oleh Google dan timnya dan beberapa komunitas. Dia sendiri dibuat menggunakan C++ dan itu diimplementasi ke browser Chrome. Jadi kalau Anda lihat Google Chrome browser Chrome ini, dia bisa melakukan saya coba lihat sini. Ya. Jadi browser itu sendiri nanti itu, jadi engine daripada browser ini itu menggunakan V8. Jadi untuk processing JavaScript-nya, render datanya dan sebagainya itu semua menggunakan engine bawahnya aplikasi ini, library dan sebagainya. Nah, terkait dengan Node.js itu sendiri, itu
dibangun oleh si Ryan ini. Jadi Ryan ini tahun 2008 ini 2009 dia bangun Node.js itu. Jadi Node.js itu hanya wrap atau hanya JavaScript processing dari aplikasi yang dibuat. Nah, tujuannya apa? Untuk merender JavaScript code supaya sesuai dengan apa yang dinamakan web. Jadi cikal bakalnya itu untuk web. Web yang bisa scalable dan sebagainya. Nah, di sini kalau kita lihat di webnya sendiri itu sudah ada versinya yang terbaru adalah 10.3.3 ya. Dan Anda bisa lihat source code-nya dan sebagainya. Nah, yang saya mau tekankan sini adalah Node.js itu sendiri mirip seperti Anda belajar tentang event, asynchronous, dan sebagainya, seperti Ruby dan Python ya. Nah, ini kita bisa langsung gunakan di dalam Node.js sendiri. Nah, terkait dengan bahasanya sendiri, itu Node.js tidak menggunakan bahasa baru, dalam artian dia tidak menciptakan bahasa atau sintak baru. Dia menggunakan JavaScript. Jadi, bagi rekan-rekan yang sudah menggunakan atau sering menggunakan JavaScript, maka untuk Node.js itu sendiri akan jauh lebih mudah. Sintaknya, kemudian cara eksekusinya itu kan sama. Hanya JavaScript itu running di browser, tapi di sini adalah running di sisi server side. Jadi Anda bisa lihat bahwa si Node.js itu tidak hanya sebagai client side seperti JavaScript, tapi dia juga sebagai server side yang running seperti PHP, ASP.NET, JSP, dan sebagainya. Ya. Nah, seperti seniornya dulu, seperti PHP dan sebagainya, dia juga modulnya dibuat menggunakan C++, ya. Jadi modul untuk native-nya itu C++, kemudian dibungkus sebagai JS untuk kita bisa akses. Nah, ini adalah kemudian daripada Node.js. Nah, lebih dalam lagi bahwa Node.js itu memang didesain untuk node blocking. Node blocking dalam artian ketika kita mengakses I/O itu sedapat mungkin itu adalah asinkronus. Beda dengan kalau kita belajar C++, C itu adalah sekuensial. Jadi kalau saya punya 10 baris code itu runningnya adalah sekuensial. Kecuali Anda menggunakan thread dan sebagainya ya. Nah, untuk Node.js itu sendiri itu defaultnya adalah kita adalah non-blocking event driven ya. Jadi kalau Anda mengakses Node.js itu terutama misalkan bikin suatu function atau method, maka kita akan diperkenalkan namanya callback. Ya, callback artian istilahnya kalau di sequential kita eksekusi suatu function, kemudian biasanya kita tunggu dalam artian kita code-nya itu ngeblok, berhenti sampai function itu selesai. Nah, dengan konsep callback ini artinya saya tidak menunggu. Jadi saya cukup kasih tahu ke dia kalau kamu sudah selesai hitunganmu, kasih tahu ke saya. Nah, ini adalah konsep callback. Nah, ini yang digunakan di dalam Node.js. Nah, Node.js sendiri memang runningnya single thread, dalam artian ketika script-nya itu dipanggil, maka dia akan running sebagai single thread. Kemudian kemudahan ini ya, supaya kita lebih mudah untuk scalable. Artinya kalau saya bisa tambahkan thread-nya itu akan lebih mudah. Sehingga kalau kita cluster ya, kalau kita ngomongnya konteksnya cluster itu nanti kita di session selanjutnya ya, bukan session hari ini, itu nanti kita akan coba lebih ke processing paralel dan cluster ya. Nah, itu kalau kita bisa scalable dengan beberapa mesin, maka single thread ini jauh lebih bisa digunakan ya. Sehingga untuk kontrol dari session dari web itu akan lebih mudah ya daripada nanti kita kumpul multi-thread, kemudian itu lebih banyak istilahnya deadlock dan sebagainya ya. Itu yang diharapkan di Node.js. Sedapat mungkin murah untuk I/O-nya ya. Nah,
mungkin beberapa kasus yang dipertanyakan itu untuk apa di sininya, siapa yang pakai, dan di bagian apa orang-orang memakainya. Nah, itu kita bisa lihat linknya itu sendiri ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini menyediakan website daftar dari perusahaan yang menggunakan Node.js ya. Jadi kalau Anda lihat situ, ini adalah daftar perusahaan yang menggunakan Node.js, dan Anda bisa tambahkan ini ya. Nah, jadi Anda coba lihat kira-kira orang-orang itu menggunakan Node.js itu untuk apa, itu bisa dilihat di sini ya. Nah, di sana juga menyediakan industrinya juga, kira-kira tipe industrinya itu apa yang bisa digunakan menggunakan teknologi Node.js ini ya. Ya, oke, jadi kita akan lihat, Anda bisa explore di sana. Nah, untuk realisasinya, Node.js itu yang Anda perlukan untuk memulainya ya, itu kalau kita menggunakan platform Windows, Anda tinggal install ya. Jadi di sini Anda juga menggunakan Windows, Macintosh, atau Linux ya. Dan informasi instalasinya, kalau misalkan Anda pakai Linux, itu bisa Anda lihat di websitenya ya. Di situ ada Debian, Ubuntu, kemudian Gentoo, OpenSUSE ya. Itu bisa Anda cek. Nah, kalau sudah, Anda bisa verifikasi. Misalkan untuk yang Windows, Anda cek versi yang Anda gunakan seperti itu ya. Atau mungkin di Linux-nya, misalkan Ubuntu ya, saya coba Ubuntu server ini, nembak ke sana, saya remote SSH-nya, ya Anda bisa sama ceknya yang digunakan. Nah, untuk toolnya sendiri memang karena ini adalah teks biasa aja ya, jadi Anda bebas saja menggunakan semua teks editor yang kira-kira Anda nyaman dan convenient ya untuk menggunakan itu ya. Nah, kalau saya bisa macam-macam tergantung kebutuhannya, Anda lari kemana. Yang biasa saya pakai di sini ya, untuk toolnya. Salah satu yang Anda bisa gunakan gratis di sini ya. Jadi gunakan ya, Anda bisa gunakan salah satu tool ini. Anda bisa pakai ini atau spesifik untuk yang Node.js-nya sendiri, JavaScript editor, Anda bisa gunakan ini, atau Anda juga bisa menggunakan Visual Studio atau teks ya, Sublime juga bisa Anda bisa gunakan. Beberapa orang juga menggunakan ini, Anda bisa boleh menggunakan ini ya. Oke, jadi kalau kita lihat hello world-nya untuk yang Node.js itu, sudah cukup bisa simple. Di untuk nih ya, misalkan saya hello, Anda bisa tuliskan, mungkin belum familiar dengan sintaksnya, sebenarnya sama dengan JavaScript ya. Ya, seperti ini. Untuk menjalankannya Anda panggil node-nya mirip seperti Python ya. Python, Ruby dan sebagainya itu mirip ya. Jadi tinggal namakan sama. Oke. Nah, kalau beberapa IDE yang itu biasanya sudah menyediakan langsung compilernya. Dalam artian untuk connect ke compilernya jauh lebih mudah
kalau model-model GUI seperti ini, ya. Oke, di sini Anda bisa sama juga bisa jalan. Ya, simpan sini dan Anda bisa lihat tinggal jalankan atau debug dan sebagainya. Itu muncul seperti ini. Jadi tergantung dari selera. Ini kan masalah selera Anda untuk developnya. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana sintak dasarnya. Nah, seperti yang saya bilang bahwa Node.js itu dibangun menggunakan bahasa JavaScript. Jadi sintaknya itu JavaScript. Jadi cukup mudah. Misalkan saya deklarasikan variabel, ya cukup misalkan n sama dengan 10. Ya. Jadi tidak spesifik tipe datanya. Beda dengan kalau kita kita harus tahu integer dan sebagainya ya. Tapi kalau di sini tidak, sama dengan 1. Ya. Kondisionalnya juga sama. Ya. If n 10 misalkan seperti itu, maka Anda bisa kondisional seperti ini. Ya. Atau else-nya. Ya. Kita bisa jalankan sini, muncul seperti ini. Itu untuk kondisional. Mungkin Anda sudah belajar juga tentang looping, ya, di C, ya, misalkan for var di start dari 0, nanti kurang dari 10, nanti plus. Maka saya bisa buat tulisan aja di sini. Oke, kita jalankan seperti ini ya. Jadi ini overview bahasanya saja ya. Mungkin Anda sudah familiar sini. Saya juga pakai while itu ya, saya looping. Misalkan Anda indeks keberapa ya, plus, karena ini adalah string, berarti kita ubah jadi string. I itu adalah integer, saya deklarasikan sini. Kemudian I-nya saya tambahkan terus sampai dia selesai. Misalkan dia berhenti dari 10, maka dia break untuk keluar dari looping ini. Ya, jadi kita lihat sini, ya, dia indeksnya dari 1 sampai 10, lebih dari 10 ini dia akan berhenti loopingnya. Syntax switch juga kita bisa gunakan untuk kondisional ya, mirip seperti teman-temannya C++, Java, C#, itu mirip-mirip semua bahasanya. End sini ya. Ya, sini misalkan 1,
Jangan lupa seperti biasa kita kasih break untuk dia berhenti di level case 1 ini. 10. Nah, break. Anda juga bisa pivot. Oke, sini kita jalankan seperti ini. Ya, dia karena nilai n-nya itu adalah 10 dari awal ini. Kemudian ketemu dia, kalau n-nya 10 dia masuk ke dalam bagian di sini. Ya. Itu sintaks-sintaks dasar yang mungkin Anda bisa gunakan untuk Node.js-nya. Nah, kita lanjut ke teori untuk event loop ini. Jadi, seperti yang tadi di awal, bahwa Node.js itu sendiri dibangun untuk asinkronus. Kemudian dia juga event driven ya. Jadi semua memakai event. Nah, kalau kita berbicara tentang konteksnya, tentang thread atau apalagi misalkan web ya, kita lihat bahwa ketika klien di sini request ke suatu main program ya, apakah itu bentuknya web atau thread dan sebagainya ya, maka seperti yang kita lihat dia bikin worker thread-nya mirip seperti untuk yang lain-lainnya ya, untuk eksekusi. Nah, request ini akan dihandle masing-masing thread-nya daripada Node.js itu sendiri. Jadi kalau kita lihat diagramnya sebelah kanan ini, ya, jadi V8 itu untuk library-nya JavaScript-nya, parsing dan sebagainya itu dihandle sama sini. Kemudian ditambah dengan library daripada Node.js ya, mulai dari thread, event, DNS, crypto, socket, HTTP. Dan ini Anda bisa lihat di bagian dokumentasinya. Ya, ini Anda lihat masuk websitenya, kemudian lihat dokumennya. API-nya. Ya, ini adalah bawaannya daripada Node.js. Jadi Anda install Node.js, API-nya yang disediakan cukup lengkap. Jadi kalau Anda lihat ini lebih banyak ke networking. Jadi memang dasar dari Node.js itu memang networking. Jadi Anda diharapkan sudah mengerti tentang seperti HTTP, HTTPS, kemudian TLS, SSL, karena itu basic daripada web. Nanti di atasnya Node.js baru ditambah dengan web framework. Kita akan lihat nanti di session selanjutnya. Itu yang kita bisa gunakan. Oke, kita akan lihat nanti pelan-pelan. Nah, seperti yang kita lihat dalam kasus not blocking itu sendiri ya. Nah, kalau tradisional seperti yang saya utarakan di depan itu bahwa kalau code-nya atau aplikasinya tidak mendukung asinkronus, maka yang dilakukan adalah blocking ya. Seperti ini. Jadi kalau misalkan Anda query atau apa, Anda blocking di sana sampai dia selesai. Nah, ini kalau diakses oleh banyak user itu akan menjadi deadlock dan sebagainya. Ya, itu akan ini kasus umum jadi ya. Nah, salah satu cara mungkin Anda bisa pakai thread atau mungkin signaling dan sebagainya itu mirip seperti ini. Nah, untuk yang non-blocking Anda bisa gunakan model-model Node.js ya. Konteksnya sudah disediakan, jadi namanya function callback. Contohnya seperti ini. Function di sini adalah untuk callback bahwa aplikasi ini dijalankan kalau selesai panggil saya fungsinya ini. Ya, jadi Anda tidak perlu menunggu. Ya, kita akan lihat nanti.
Oke, kita lihat apa sih callback-nya di sini. Oke, cara membuat function di dalam Node.js itu seperti yang di awal mirip JavaScript karena bahasanya memang diambil dari JavaScript. Function ini. Ya. Kemudian panggilnya cukup gini. Nah, ini dasarnya. Sedangkan sini, maka dia akan manggil function ini hello, isinya cuma seperti ini. Ya. Nah, dalam hello ini, katakanlah saya panggil seperti ini. Ya, saya juga bisa gunakan looping seperti ini. Jadi hello-nya itu akan dipanggil sebanyak 5 seperti ini. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika Anda memanggil sini yang katakanlah prosesnya sangat lama? Ya, contoh di sini, misalkan saya tes di sini. Ya, artinya di sini akan muncul start tulisannya ya, selesai finish. Ya, kalau kita jalankan di sini, ya. Jadi ini adalah urutan sequential ya, urutan yang berurut dari start, hello dan sebagainya sampai dia finish. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan di sini ada proses yang lama? Ya, katakanlah saat sini terjadi looping atau apa ya, do something. Yang artinya itu Anda menggunakan proses yang cukup lama di situ. Apa yang terjadi di sini saya jalankan, pasti Anda sudah bisa menebak. Dia akan looping terus sampai selesai. Dan dia tidak akan eksekusi ini sampai urutan kelima. Satu pun belum selesai, dia tidak mau. Nah, ini yang dinamakan sequential ya. Terjadi blocking, ya Anda lakukan adalah stop atau Ctrl C kalau di Linux dan sebagainya, atau lagi bekerja di konsol, Anda untuk berhenti Ctrl C. Nah, Anda bisa gunakan untuk callback-nya. Kalau misalkan saya returnnya adalah dan selesai ya. Sehingga di sini adalah kita masukkan untuk fungsinya untuk memberitahu bahwa sudah selesai atau tidak. Ya. Jadi sini adalah passing, misalkan saya buat fungsi di sini. Oke, jadi
function ini untuk selesai, berarti di sini kita lihat keluar callback-nya. Selesai. Jadi Anda bisa masuk seperti ini, atau Anda inline sebagai function. Ya, jadi opsinya Anda bisa parsing functionnya, atau Anda inline di dalam metodenya itu sendiri. Jadi kita nggak tahu tipe datanya apa yang di-returnkan ya. Ini bisa tambahkan sini. Oke. Jadi asumsi di sini kalau dia sudah selesai, dia akan callback. Ya. Kalau tidak, dia akan lakukan seperti biasa, normal. Apa yang terjadi di sini? Kita coba jalankan. Oke, dia loop di situ. Oh, kita lihat sini. Kita coba dulu satu persatu. Tuh. Untuk menguji variabel dulu saya. Oke, jadi kita panggil call-nya untuk supaya muncul line-nya itu. Kemudian kita cek apakah dia manggil atau tidak. Saya remark dulu sini. Oke, dia dapat nilainya. Saya lihat dulu secara acaknya atau tidak. Jadi ini memastikan dia acak atau tidak ya. Parameter index. Oke. Tidak jalan kayaknya.
Oke, saya balik lagi sini, sorry. Oke, jadi kita lihat nanti skip dulu, saya kejar waktu dulu. Jadi ini PR buat saya, ya PR buat saya. Kita nanti balik lagi sini, ngabisin temanya dulu. Nah ini kita bisa ya, ini sudah ada library-nya. Ini kita sudah oke bahasanya, tadi beberapa saya review ya. Dan ini Anda bisa lihat resource-nya dari sini, jadi ini saya skip. Jadi kalau Anda tadi belum familiar dengan JavaScript-nya, Anda bisa lihat sini. Kita balik ke sana nanti. Nah, ini sudah ada Anda gunakan untuk belajar sintaknya. Jadi sintaknya ada di sini semua. Oke. Nah, yang perlu di webnya ini baru masuk ke webnya. 30 menit lagi, oke. Oke, jadi di web itu sendiri seperti yang saya utarakan tadi, dia memang didesain untuk web. Modelnya mirip seperti kita membangun PHP ya. Jadi tinggal kita running di dalam node-nya, kalau PHP di PHP execution-nya. Nah, kita kasih contoh di sini. Saya coba buat. Jadi library yang digunakan untuk Node.js ini cukup banyak. Sudah kebuka di sini ya. Tadi Anda bisa gunakan di sini. Jadi kalau Anda lihat sini, ini di dalam Ubuntu server. Oke, kita lihat. Oke, masuk sana. Kemudian kita lihat dulu. Oke, di sini adalah kita menggunakan library HTTP dan path-nya untuk urusan filenya. Dan menggunakan port, default-nya adalah 80. 80 sudah dipakai oleh web server di sini, jadi saya pakai port yang lain. Nah, yang dilakukan kalau kita lihat modulnya HTTP itu, dia sudah menyediakan metode namanya create server, ya. Nah, di sini sudah menyediakan beberapa API-nya yang kita bisa gunakan. HTTP servernya, kemudian di sini adalah grid-nya, ya. Tinggal kita passing portnya dan sebagainya. Nah, di situ ada namanya request response yang kita bisa gunakan untuk handle request dari klien, kemudian responnya yang diberikan. Di sini cuman kita eksekusi cuma satu file, jadi kalau ada yang request-nya adalah path-nya slash ini seperti ini, maka yang diberikan responnya adalah file Jakarta HTML ini. Ya. Kemudian kita juga ada kasih content type-nya. Ya. Pembacaan I/O aja. Nah, satu hal juga ada library lain namanya socket I/O
Ini adalah push untuk nge-push dari server ke browser ya. Jadi dasarnya sendiri adalah WebSocket. Jadi kalau Anda lihat di sini WebSocket itu adalah specification ya. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang WebSocket itu adalah specification seperti kita ngomongi TCP/IP itu adalah specification untuk implementasinya diserahkan masing-masing. Jadi kalau C pakai soket, kalau ini pakai apa dan sebagainya. Jadi yang ini hanya untuk ditangani oleh organisasi ini. Nah, untuk Node.js itu adalah salah satu. Ini jadi saya nggak bicara banyak library. Nah, ada salah satunya untuk implementasi WebSocket ini itu adalah Socket.io. Ya, di sini kita lihat di sana beberapa contoh yang kita bisa gunakan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam code-nya ini, itu menggunakan library HTTP, kemudian P dan VS ini adalah bagian daripada VS library sendiri. Nah, ada library yang memang ini adalah eksternal, yaitu Socket.io. Sehingga untuk menggunakan library ini kita harus install. Nah, di Node.js itu kita bisa gunakan npm ya, itu untuk install modulnya. Jadi Node.js memang sudah menyediakan tool untuk install npm-nya. Jadi misalkan Anda npm install, ini namanya modulnya apa di sana. Nah, opsi lain Anda juga bisa gunakan package-nya. Oke, jadi ini package ini artinya kalau saya mau deploy ke production dan sebagainya itu dependensinya apa. Nah, Anda bisa tentukan di sini namanya apa, deskripsi, versi, private dan sebagainya. Nah, dependensinya di sini apa. Nah, kalau Anda tentukan seperti ini ya, maka kita cukup langsung untuk instalasinya. Jadi kalau Anda bisa langsung npm-nya diinstal. Jadi kalau saya bilang npm install tanpa nama modul, maka artinya dia akan lihat package-nya, package file .json. Ya. Oke, dia akan build modulnya. Oke. Nah, di sini kita lihat dia akan bikin direktori namanya node module tuh ya. Kalau ini itu dilihat situ ada folder namanya Socket.io. Jadi semakin banyak Anda install library, maka di situ nanti akan banyak folder sesuai dengan nama modul-modul yang disediakan. Oke, balik lagi ke aplikasinya. Jadi aplikasinya itu adalah ketika request, dia akan panggilkan file jakarta.html kalau dia requestnya adalah slash ini. Ya. Kemudian setelah dia request di sana, maka si Socket.io ini dia akan nembak daripada JavaScript di dalam HTML tadi itu untuk kirim datanya. Jadi akan dia cek apakah dia sudah terhubung atau tidak. Kalau dia terhubung, maka dia akan kirim data, yaitu pakai event namanya data di sini. Nilainya
saya pasin adalah random sebanyak sekali ya. Nanti di sana baru kita terima sebagai data itu, baru kita tampilkan. Nah, di sisi lain, dia juga untuk mendeteksi apakah kliennya tertutup atau tidak, maksudnya dia putus koneksinya atau tidak. Ya, dia ada eventnya untuk menunggu koneksinya putus atau tidak. Nah, kita lihat file HTML-nya. Nah, di HTML-nya sendiri ini kita gunakan grafik float ini ya. Kita lihat floatnya di situ. Kemudian yang penting di sini adalah JavaScript-nya. Situ dia panggil socket IO-nya untuk connect ke sana. Kemudian dia listen, jadi dia mendengarkan eventnya apakah ada data atau tidak di sana. Kalau dia terima data, dia simpan dalam array dan tampilkan ke dalam float ini. Nah, ini adalah library float daripada jadi ini bukan JS ini. Nah, ini. Ini adalah grafik untuk menampilkan data ya. Oke, kita lihat sini. Kita coba tes. Itu running sana. Oke. Nah, dia sudah connect ke dalam sini. Kemudian kita lihat eventnya. Developer tool. Oke, kita lihat sini ya. Oh, kita coba tes ulang. Ya. Di sini kita lihat dia request datanya, pooling ya. Ini adalah implementasi WebSocket-nya. Dia push data dari server ke browser ini. Nah, ini cocok sekali kalau kita bikin semacam kayak stock exchange ya, atau real time measurement atau pengukuran dan sebagainya, itu bisa kita gunakan untuk kasus-kasus seperti ini. So, kita stop ini, kita lihat dia akan detect dia. Dia akan request beberapa kali sesuai dengan timernya WebSocket punya itu. Nah, itu dasar di WebSocket-nya. Tapi kalau kita berbicara tentang aplikasi bisnis, ya tidak mungkin seperti itu yang sederhana itu ya. Maka beberapa framework yang kita bisa gunakan untuk implementasi Node.js itu bisa banyak. Itu Anda bisa gunakan Express, ya, Sail, Locomotive, Quad, dan sebagainya. Ini yang saya ketahui beberapa framework, Anda bisa lihat di bagian komunitasnya Node.js, itu ada yang share beberapa project yang berhubungan dengan web framework. Ya. Nah, yang cukup familiar yang banyak dipakai ya ini, di Express ini. Ya, itu kita bisa gunakan untuk membangun aplikasi web, ya. Kemudian
Untuk instalasinya, Anda juga harus install modulnya, ya, npm install express. Itu akan diinstal di dalam modul Anda. Kemudian di versi yang terakhir, itu sekarang Anda lihat versinya. Oke, di sini kita lihat nah, saat ini yang terbaru adalah versi 4. Jadi versi 4 ini kalau dulu tuh digabungkan semua, Anda install ini, maka Anda akan dapatkan semuanya. Nah, kalau kita lihat perkembangannya daripada Express ini, versi yang 4 ini sudah mulai dipotong. Dalam artian dia hanya handle bagian menangani core webnya aja. Nah, bagian parsingnya, middleware-nya itu masing-masing. Jadi kalau Anda lihat sini, kalau Anda install middleware-nya sesuai masing-masing, misalnya untuk menangani JSON yang lain. Jadi ini dipisah. Ini semenjak versi yang terbaru. Jadi Anda untuk handle bodinya session, ya, kemudian server static untuk menangani file-file statik, ya. Nah, ini ada masing-masing tergantung dari kegunaannya. Nah, untuk instalasinya Anda cukup tadi, ya, npm install. Di situ Anda cukup install sana, nanti dia akan keluar modul-modul dalam node modul ini. Ya, ini library yang bisa digunakan. Nah, contohnya menggunakan Express ini, Anda cukup load library-nya dengan syntax required ini. Nama modulnya sesuai dengan nama foldernya itu. Ini adalah sesuai dengan nama folder, jadi tag. Kemudian kita instant objeknya. Nah, di sini request-nya bisa banyak, ada yang get, push, dan sebagainya, ya. Kalau Anda handle push-nya, put, ya, ini dasar untuk HTTP-nya, ada get, push, put, delete, dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat HTTP GET, ya. Kalau dia request sebagai HTTP GET, di mana dia load-nya seperti ini, maka dia kasih respon sebagai tulisan biasa. Nah, kalau dia request-nya sebagai HTTP GET sebagai hello, ya, maka dia akan buat tulisan hello world. Ya. Jalankan sini. Oke, ini sudah jalan. Sini. Oke, dia kalau dia requestnya cuman path-nya doang dari root-nya itu, dia langsung muncul seperti ini. Tapi kalau dia ini, hello, ya. Waktunya tinggal 5 menit. Lanjut. Oke. Nah, kalau kita menggunakan middleware, ya, middleware itu seperti saya bilang, dia dipisah-pisah. Contohnya kalau misalkan saya mau menggunakan parsing bodinya, ya. Jadi mungkin Anda waktu HTTP push, HTTP get itu menyimpan suatu data yang dikirim ke server itu perlu seperti ini parsing. Maka kita perlu install yang seperti ini, npm install body parsernya. Kemudian kita ambilkan nilainya, library-nya maksud saya itu, kemudian kita parsingkan. Contoh misalkan seperti ini seperti yang tadi, ya, di responnya sebagai JSON. Tetapi ketika ada yang request sebagai HTTP push, di mana dia kirim data, bisa jadi dia kirim data,
maka kita bisa handle sama body parser ini, ya. Tapi returnnya sebagai JSON juga. Oke, kita jalankan sini. Dia returnnya sebagai JSON. Ini saya sudah install plugin, jadi akan kelihatan bentuknya seperti ini. Plugin dari browser ini untuk dia baca sebagai JSON. Oke, kita lihat yang get kontak ini ya. Ini ya. Bagaimana kalau yang push-nya? Push-nya ini kita lihat sini. Ya, Anda lihat sini dia kontak save. Ini juga sama. Dalam hal ini saya tidak mengirim data, jadi data kosong aja. Ini saya jalankan. Maka dia akan dapat respon. Responnya sebagai JSON. Jadi kita lihat sini respon header-nya itu adalah content type-nya sebagai JSON dengan length-nya 40. Ya. Data body-nya yang dikirim adalah seperti ini, mirip sama seperti yang dikirim. Ya. Oke, itu sangat basic sekali ya. Jadi basic, nanti kita akan lihat session selanjutnya. Oke, database sendiri sama seperti halnya Anda memprogram database itu, ya. Memang di dalam Node.js itu sendiri tidak menyediakan secara langsung library yang kita bisa langsung gunakan untuk akses database. Tapi beberapa komunitas atau prinsipal daripada si database itu menyediakan driver yang bisa kita gunakan. Contohnya MySQL, MongoDB, SQL Server, Oracle. Mereka menyediakan beberapa library, entah itu dari prinsipal yang pembuat database-nya sendiri, atau memang komunitasnya yang menyediakan si drivernya untuk Node.js. Dengan driver ini ya kita bisa ngakses seperti normalnya database programming ya. Sebagai contoh untuk Node.js untuk MongoDB, jadi MongoDB itu NoSQL ya. Oke, MongoDB Anda bisa gunakan seperti ini, install normal ya. Anda bisa cek lokal saya. Oke, dia connect sana. DBS untuk lihat beberapa database yang di dalam MongoDB. Ya. Kita coba connect ke sana. Jadi di sini contoh untuk menggunakan MongoDB ya. Kita connect sebagai ini. Kita butuh installnya ya. Jadi kalau Anda mau install MongoDB, berarti Anda harus install npm install MongoDB. Itu adalah drivernya MongoDB ya. Nanti akan muncul seperti ini library-nya. Jadi di sini code-nya saya tinggal panggil MongoDB. Ini kenapa seperti ini ya? Anda cek dokumen API-nya. Dia manggil objeknya, Mongo client-nya. Ini adalah ID. Ini adalah URL atau connection string daripada MongoDB. Ini beberapa modul, sini get all, connect ke sana, ambil collection-nya. Jadi ini NoSQL, mungkin bagi yang belum familiar dengan NoSQL mungkin agak bingung sini, tapi paling tidak collection ini mirip seperti table, ya table-table yang ada di dalam RDBMS ya. Get all, simpan, kita bisa lihat. Nah, implementasinya ya kita panggil modul yang kita buat. Ini adalah modul yang saya buat untuk database. Saya panggilkan simpan untuk menyimpan dan get all.
Oke, saya nampilkan sini. Ya, kita juga bisa cek verifikasi untuk sini ya. Nah, kita cek, kita lihat tabelnya adalah collection, itu 2 tabel ya. Untuk select semuanya, kita lihat situ. Ya, kita bisa cek di situ ada datanya. Nah, di sisi database juga waktunya sudah habis, tapi kalau Anda ada keperluan silakan. Saya cuma nambah sekitar 5 menit 10 menit ya. Oke. Jadi sini ada juga namanya ORM. Jadi kalau misalkan Anda banyak bekerja dalam objek oriented, mungkin Anda lebih suka model-model seperti ini. Nah, di dalam konteksnya Node.js juga menyediakan tentang ORM ini yang Anda bisa gunakan. Anda mengisi SQL ya, community dan sebagainya. Itu bisa Anda cek di dalamnya situ. Nah, ini adalah untuk mengusi lebih banyak ke MongoDB, tapi paradigmanya adalah objek ya. Anda define sebagai model, kemudian model itu adalah relasinya ke dalam collection atau dokumen kalau di MongoDB. Ya. Ini juga. Nah, kalau ini berbicara tentang bagaimana dia menggunakan abstrak ya, abstrak objek di mana kita coba minimize database sendiri. Kita tahu bahwa banyak sekali database ya, contohnya MySQL, MariaDB, SQLite ya. Nah, kita coba buat abstrak levelnya, jadi abstrak daripada database itu, sehingga kita tidak ketergantungan terhadap database itu sendiri. Jadi kita cuma define model-modelnya, dari model itu kita masukkan ke dalam spesifik database-nya. Mirip seperti Anda belajar ORM, baik itu untuk PHP, Java, atau ASP.NET. Ya. Untuk instalasinya, Anda bisa cek di situ. Ya. Nah, di sini kita lihat SQL ya. Jadi kita menggunakan MySQL sini. Nah, ini connect ke dalam database-nya. Di sini kita define model, seperti saya bilang. Model ini ya relasinya seperti table ya. Anda define field-nya, nama, email, dan credit ya. Kemudian di situ juga dalam model ini ya, dia sudah menyediakan beberapa metode ya. Kalau Anda bisa lihat sini, nah ini kita lihat dokumennya. Nah, kita lihat modelnya. Itu sudah menyediakan beberapa metode yang kita bisa gunakan untuk operasi CRUD ya. Kita bisa gunakan seperti ini. Balik lagi sini. Jadi sini saya coba baca semua find all ya. Sampai dia selesai, maka dia akan dapat callback-nya datanya. Kemudian kalau misalkan konteksnya kita menginsert datanya, maka si model ini disingkan dulu supaya dia akan match. Syncnya itu Anda bisa false-nya itu true atau false. Kalau true itu artinya dia akan cek kalau ada table itu dia akan drop. Mirip-mirip seperti itu ya. Kalau false ya dia kalau ada ya biarin pakai yang itu ada. Nah, kalau kita lihat API-nya, dia sudah menyediakan build sini ya, metode build ini untuk insert datanya. Jadi kalau misalkan saya instant nilainya sebagai student ini adalah modelnya.
kemudian kita simpan sampai dia selesai. Ya, jadi kalau dia selesai, dia akan bilang kalau dia error, error, kalau tidak, tidak. Oke, ini juga data sudah masuk. Kita cek di ininya. Oke, ini Anda bisa lihat datanya, data testingnya tadi itu, contoh-contohnya juga. Jadi Anda bisa, untuk labnya sendiri Anda bisa coba-coba ya. Nah, yang terakhir yaitu tentang embedded-nya sendiri ya. Jadi seperti kita tahu bahwa Node.js itu sendiri itu uh, dibangun dengan C++ modulnya ya, sehingga dengan kemampuan C++ itu sebenarnya ada yang diuntungkan, di mana dia bisa mengakses hardware secara langsung ya, seperti C++. Nanti Node.js-nya akan memanggil modulnya itu ya. Nah, embedded yang sudah banyak yang beredar, Anda bisa lihat microcontroller ya, kemudian embedded hardware, Internet of Things, wearable, dan sebagainya. Itu bisa kita akses menggunakan Node.js ini ya. Nah, salah satu library dari sekian library yang banyak dipakai itu adalah Juni5 ini ya. Itu sudah mendukung beberapa framework yang, maksud saya itu mendukung embedded yang kita bisa langsung pakai. Nah, konsep yang dia gunakan itu adalah menggunakan protokol Firmata. Jadi Firmata itu protokol yang banyak digunakan untuk memudahkan terutama Arduino untuk mengakses ya. Kalau Anda lihat misalkan konteksnya pakai Arduino, itu kita bisa lihat di bagian sampelnya ini, dia ada standar. Nah, di sini kita lihat code-nya dia, maka code ini sebenarnya diinjek ke dalam hardware-nya itu, supaya hardware itu nanti akan mudah berkomunikasi dengan protokol itu. Nah, protokol itulah yang akan digunakan oleh Node.js untuk berkomunikasi dengan hardware itu. Ya, sebagai contoh di sini saya connect ke Arduino ini ya, dengan port 8 ini. Kemudian kita compile di sininya dan kita upload ke hardware-nya. Oke, artinya Arduino sudah connect ke dalam sana. Nah, di Node.js sendiri itu kita cukup panggil library-nya. Jangan lupa install ini npm install ini John 5. Saya connect ke port 8 ya. Port 8 seperti ini. Kemudian dia kalau portnya ready di situ, maka saya akan lakukan semacam blinking ya, semacam blinking menggunakan LED 13. LED 13 ini sudah tersedia oleh Arduino-nya. Jadi kalau saya jalankan, maka dia akan connect seperti itu. Sebentar saya lihatkan.
Oh, ini baru muncul di sini ya. Jadi kalau Anda lihat ini, dia akan muncul LED-nya di sana, ya. Jadi dia akan ngakses ke sana ke dalam situ. Nah, nanti demonya, snack-nya itu kita juga bisa gunakan ini. Jadi ini adalah Intel Edition yang Anda bisa gunakan mengakses ke dalam sana. Kita akan coba juga menggunakan ini secara langsung pada LED yang 13 itu. Jadi pin 13 itu sudah disediakan sama persis seperti yang ini. Ya, dia blinking yang merah ini, blinkingnya itu, yang code-nya itu. Ya, jadi yang hijau ini adalah transfer daripada serial port-nya. Jadi serial port-nya dia akan panggil code-nya kita, dia akan baca di sana. Ya, kita lihat dulu. Oke. Nah, yang tadi itu adalah Intel Edition, kita coba remote. Nah, kurang 4 menit lagi, pas. Oke, kita coba connect ke Intel Edition. Jadi Intel Edition itu sudah menyediakan WiFi untuk connect sana. Jadi saya sudah connectkan ke WiFi sini. Oh, saya lupa IP-nya berapa dia. Oke, 9. Oke. Oke, ini adalah saya remote ke Intel Edition-nya. Saya dapatkan ini ya. Kita lihat kodenya pakai Node.js. Jadi di sini sudah ada dalam Node.js-nya. Gitu. Ya. Ada versinya agak rendah, 10.28. Saya sudah buat programnya untuk LED-nya tadi. Ya. Di sini library-nya menggunakan Intel I/O ya. Jadi Intel itu sudah menyediakan library untuk Node.js, yaitu MRA ya. Di mana saya panggilkan yang pin ke-13 itu adalah LED ya, lampu LED-nya. Kemudian saya blinkingkan dalam satu metode ini. Ya, konsepnya red 0, 1, jadi 0 itu untuk yang matikan, 1 untuk yang menghidupkan. Ya. Oke, itu state-nya itu juga jalan. Kita lihat hardware-nya. Bentar saya share dulu kameranya. Oke, ini muncul sini. Nah, itu Anda lihat ada blinkingnya. Oke. Nah, kalau yang macam-macamnya nanti kita lihat sessionnya, session nanti aja kita lihat situasinya. Oke. Nah, sudah selesai rupanya kita ya. Jadi memang terlalu buru-buru. Tapi di sini materi Anda bisa akses di sini ya. Nanti saya update sini. Sudah saya upload ya. Mana tadi? Nah, ini jadi saya sudah upload sini semua materinya, code-nya juga Anda bisa download semua di situ. Ya. Anda bisa gunakan itu dan
pertanyaan-pertanyaan Anda bisa posting di dalam YouTube itu, Anda posting atau Anda kirim email ke saya ini, atau Anda juga bisa posting ke sini. Jadi Anda bisa kirim ke sini juga, bisa langsung masuk ke dalam situ. Mungkin ada yang kurang di sini ya, ada yang kurang, ada apa ya, terbatas waktu juga. Tapi anyway oke lah untuk yang tahap pemula ya. Saya juga pemula untuk menggunakan Hangout ini agak nggak begitu familiar Hangout-nya nih. Tapi ya bagus ini untuk dicoba-coba ya. Oke, kita sudah selesai. Jadi terima kasih untuk menghadiri session ini. Kalau ada pertanyaan, Anda kirim aja di dalam sana. Cukup posting aja, baik di GitHub-nya atau YouTube-nya ya. Oke, terima kasih semua. Selamat sore, berakhir pekan ya. Oke, tetap semangat. Terima kasih semua.